Inilah suara ledakan diduga berasal dari tabung gas di sebuah kompleks pemukiman Kota Medan. Insiden yang terjadi pada pagi hari sekitar pukul 6.50 waktu Indonesia Barat, Rabu 13 Mei lalu itu pun cukup menghentak penghuni kawasan tersebut. Apalagi ledakan yang diduga berasal dari dua tabung gas itu menimbulkan bunyi dentuman keras layaknya bom. Akibat ledakan ini, dua orang dikabarkan mengalami luka bakar. Dua tembok rumah jebol dan beberapa kendaraan yang terparkir terkena percikan ledakan. Jadi dari hasil pemeriksaan bahwasanya dari tabung gas itu regulatornya bocor begitu. Bocor, jadi dia gasnya itu memenuhi ruangan dan akhirnya terpicu oleh sesuatu. Belum kita ketahui secara pasti apakah itu karena masak atau korslet listrik. Jadi dia karena terpicu akhirnya meledak. Sebenarnya kan kasus gas ini tuh udah banyak ya sebelum kejadian ini pun. Itu mungkin perlu kehati-hatian masyarakat karena pasti semua orang sekarang menggunakan gas tersebut, LPG tersebut. Udah kan sekali dua kali nih, pasti kan ada human error. Iya, bisa jadi. Karena nggak tahu ya, kayak kebanyakan meledak itu karena kelalaian kita sendiri sih. Untuk sementara, pihak kepolisian Kota Medan menyatakan jika ledakan murni berasal dari dua tabung gas. Namun jika ledakan menyerupai bom seperti dalam video yang beredar ini bersumber dari tabung gas, lantas akankah ini juga jadi kekhawatiran warga termasuk selebriti yang di rumahnya memiliki gas? Benarkah mereka lebih berhati-hati? Jadi dari hasil keterangan tim lapor bahwasanya tidak ada negatif ditemukan bahan peledak atau sejenisnya. Jadi peristiwa ini murni kebocoran tabung gas LPG. Makanya lebih hati-hati lagi, khususnya pengecekan berkala si regulatornya. Karena banyak kejadian gas meledak, gas bocor yang bisa mengakibatkan hal-hal fatal seperti itu, luka, bahkan banyak yang mengakibatkan kematian itu dari segi maintenance si regulatornya. Harus diperbagusi lagi gasnya ya, biar nggak meledak lagi. Apanya maksudnya? Ya gasnya, ya di maintain lagi gasnya. Mungkin kedepannya bisa diperbaiki ya. Jadi bukan cuma karena gas dari si produksinya atau dari manusianya yang sendiri yang masangnya kurang benar. Nah, karena kan yang bakalan kena kan bukan kita sendiri tapi orang lain. Makanya jangan sampai kejadian hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara itu, kisah legenda anak yang durhaka pada ibu seperti dalam cerita Malin Kundang rupanya bukan cerita dongeng belaka. Dalam kondisi kekinian di mana himpitan ekonomi dan desakan mimpi untuk memiliki barang, tragedi amat memilukan terjadi di Sukabumi, Jawa Barat. Bukan kisah tentang anak yang menelantarkan ibu kandungnya, tapi ini lebih miris. Pria berinisial R yang sudah berusia 26 tahun tega menghabisi nyawa ibu yang melahirkannya hanya karena kesal tak dibelikan kendaraan roda 2. Aksi keji itu terjadi pada Senin 13 Mei lalu. Usai melakukan perbuatan keji, R sempat tertidur di samping jenazah ibunya. Saat warga mengetahui perbuatan keji R hampir jadi bulan-bulanan warga Kampung Cilandak, Desa Sekarsari, Kecamatan Kalibunder, Sukabumi, Jawa Barat. Beruntung pihak kepolisian dari Polsek Kalibunder langsung mengamankan pelaku R dari penghakiman massa. Ke rumah sekitar jam 4 pagi, dia bawa uang ke saya, bilangnya gini, tolong saya udah ibu saya, gitu ke saya, gitu doang udah. Sebagai anak kandungnya si korban itu merasa kesal oleh ibunya sehingga melakukan pembunuhan dengan menggunakan tani. Itu suatu hal yang di luar adab ya, dan itu sangat menyakiti pihak keluarga. Kenapa? Tapi juga harus dilihat dampak yang namanya psikologinya. Ini pasti sedikit
nggak waras mengenai anak ini, dan kita jadi sangat prihatin dengan hal tersebut. Sangat amat disayangkan perbuatan keji yang dilakukan oleh anak tersebut, dan ini saya sangat mengutuk orang tersebut. Kisah tragis dengan motif sementara karena kesal tak dibelikan kendaraan roda 2 ini jelas amat miris. Lantas mungkinkah godaan hidup masa kini kian mudah membuat orang gelap mata? Harusnya sebagai seorang anak dapat mengurangi beban orang tua. Di saat sudah dirawat dari kecil hingga menjadi remaja, dewasa, itu harusnya bisa membantu orang tuanya, mengurangi beban orang tuanya. Suatu hal yang tidak kita dapatkan belum berarti kita harus berpikir positif. Saya waktu kecil pun saya pernah mau dijanjikan sama orang tua saya disuruh beliin mobil bagus, tapi saya nggak dikasih. Justru malah saya membuktikan saya bekerja sehingga akhirnya saya bisa mempunyai mobil sendiri. Sementara kisah tragis silih berganti di setiap daerah, Teddy Pardiana terdakwa kasus penggelapan aset yang dilaporkan putra sulung komedian Sule nampaknya sudah bernafas lega. Setelah 3 Mei lalu suami mendiang Lina Zubaidah ini sudah bebas dari penjara. Teddy bebas setelah menjalani hukuman 1 tahun 4 bulan kurungan penjara. Tapi meski ia sudah bebas dari jeruji besi, kebebasan Teddy tidak murni melainkan berstatus bebas bersyarat dengan ketentuan wajib lapor. Sih waktu tanggal 3 ya tepatnya hanya mendapatkan info by WA aja kalau Pak Teddy sudah keluar dari lapas Bonwaru, itu aja sih. Jadi sampai saat ini belum ketemu gitu secara langsung. Saat kabar Teddy bebas dari penjara beredar, Rizky Febian dan Mahalini pada postingan terakhirnya tengah melakoni bulan madu di Bali. Tapi honeymoon sejoli ini dibarengi dengan kerja. Iki, Mahalini serta adik-adiknya seperti Putri dan Enjan ikut dalam kolaborasi pementasan di Bali. Deg-degan nggak? Istri aku lagi siap-siap. Masukin dulu semua. Meski tahu Teddy sudah bebas, yang jelas Iki tak mau larut mengingat perseteruannya dengan suami ibu kandungnya itu. Tapi kebebasan Teddy tanggal 3 Mei lalu atau sepekan jelang pernikahan Rizky Febian dan Mahalini dihelat tepat 10 Mei lalu seakan menjadi jawaban ihwal rumor jika keluarga besar almarhumah Lina Zubaidah tak diundang ke pesta nan megah itu, termasuk adik Iki yakni Bintang. Tahun 4 bulan ya. Tahun 4 bulan karena itu kan ikut program pembebasan bersyarat yang mana itu harus menjalani masa tahanan 2/3. Itu jatuhnya di 1 tahun 4 bulan. Menyampaikan sih enggak, cuman dia bilang ya alhamdulillah udah bebas ya. Terus dia sampaikan bahwa kemarin kan bertepatan dengan ada acara pernikahan ya yang Rizky itu. Yeah. Jadi beliau itu mengatakan katanya diundangnya di acara itu. Memang kita juga kemarin alhamdulillah sempat ketemu, Bunda. Oke. Alhamdulillah ya. Kita ketemu sama Om Teddy, kita ketemu terus kita obrolin baik-baik gitu. Kita juga dengan kepala dingin ngobrol sama-sama, terus kita akhirnya obrolin kalau jalan tengahnya mau seperti apa gitu. Selain faktor Teddy, bisa jadi ketidakhadiran Bintang menemani sang kakak di pelaminan lantaran tak ada yang bisa menemani Bintang untuk datang ke pesta itu. Terakhir, Bintang hanya bertemu dengan sang kakak saat lebaran lalu. Kala itu Bintang jauh dari kesan dekat dengan Iki dan Putri. Bisa jadi karena jarang bertemu, apalagi Bintang selama ini lebih dekat dengan keluarga almarhumah. Tapi meski tak bisa menyaksikan langsung sang kakak berlabuh ke pelaminan, kini Bintang sudah tak lagi kesepian karena kehadiran Teddy di sisinya. Gimana ya, Putri maksudnya udah usaha juga, udah chatin juga sampai dari dulu sampai sekarang tuh benar-benar ya sampai masih sekarang aja Putri kan nggak tahu Dede Bintang tinggal di mana gitu kan.
ya gitulah. Aiki dan lain-lain juga kepengennya mah Dede Bintang diasuhnya sama kita. Apa alasannya saya kurang tahu sih, cuman yang pasti tidak hadir kalau Pak Teddy. Permasalahan ini ditanyakan oleh MTD itu saat itu juga pas baru beberapa minggu Mama udah nggak ada kan, jadi kayak menurut aku belum Terlalu pas aja, buru-buru. terlalu cepat saat itu, dan ya. sedih sebenarnya untuk ngejalanin permasalahan ini karena ya Mama di atas pasti nggak tenang gitu. Ya mudah-mudahan kedepannya perkara bisa cepat selesai gitu kan, karena ini kan tidak hanya perkara terkait penggelapan, yang mungkin ada perkara-perkara seperti masalah keluarga gitu kan ya, masalah ada mungkin hak-hak dari Bintang gitu kan. Nah ini kita maunya ya bisa cepat selesai gitu aja. Sebelumnya, Teddy dilaporkan Rizky Febian pada 2021 lalu dengan tuduhan penggelapan aset berupa mobil yang dijual tanpa sepengetahuan Rizky. Namun kala itu Teddy berkilah penjualan mobil dilakukan untuk melunasi beberapa hutang almarhumah. Tapi dalih itu rupanya tak lantas membuat Teddy bebas dari jeratan hukum. Perseteruan sengketa warisan itu sempat berjalan alot dan sengit hingga kemudian Teddy dihukum penjara selama 2 tahun. Jadi kalau Pak Teddy itu kan kemarin vonisnya 2 tahun, jadi kalau kita hitung 2/3 bagian itu jadi 1 tahun 4 bulan. Ya itu di samping itu ada syarat yang lain, yaitu seperti berkelakuan baik itu kan selama dalam proses tahanan, selama dalam pembinaan lapas Kebon Waru, dan yang terutama itu ada jaminan dari pihak keluarga.